Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perhitungan goodwill dan bargain purchase. Nama kelompok yang pertama Siti Meno Rosita dengan NIM 162, yang kedua Reni Yudi Lestari dengan NIM 255, dan Ella Putri Lestari dengan NIM 278. Goodwill negatif, nilai buku kepemilikan yang diperoleh pada perusahaan investi dapat lebih besar daripada biaya investasi. Jika total kelebihan itu berasal dari aktiva yang dinilai terlalu tinggi, atau dengan kata lain biaya investasi sebesar nilai wajar, maka kelebihan itu mengurangi aktiva tertentu yang dinilai terlalu tinggi. Tetapi jika aktiva bersih yang diidentifikasi dicatat pada nilai wajarnya, kelebihan nilai wajar dan nilai buku kepemilikan yang diperoleh terhadap biaya investasi adalah goodwill negatif. Goodwill negatif ditetapkan untuk mengurangi aktiva tidak lancar selain surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Contoh soal, Post Corporation juga memperoleh 25% kepemilikan dalam Saxon Corporation seharga 110.000 pada tanggal 1 Januari, di mana aktiva bersih Saxon pada tanggal tersebut terdiri dari berikut ini. Persediaan nilai bukunya 240, nilai wajarnya 260, sehingga kelebihan nilai wajar 20. Kemudian aktiva lancar lainnya, nilai bukunya 100, nilai wajarnya 100. Peralatan, nilai bukunya 50, nilai wajarnya 50. Bangunan, nilai bukunya 140, nilai wajarnya 200, sehingga kelebihan nilai wajar 60. Total dari nilai buku 530 dikurangi dengan kewajiban 130, maka aktiva bersih nilai buku senilai 400. Nilai wajar total semuanya 610, kemudian dikurangi kewajiban 130. Aktiva bersih nilai wajar senilai 480, maka kelebihan nilai wajar pada aktiva bersih 80. Laba bersih dan dividen Saxon untuk tahun tersebut masing-masing adalah 60.000 dan 40.000. Persediaan yang dinilai terlalu rendah telah dijual selama tahun tersebut. Bangunan serta peralatan masing-masing mempunyai sisa umur manfaat 4 tahun ketika pos memperoleh kepemilikannya sebesar 25%. Berikut ini adalah tabel untuk mengalokasikan goodwill negatif. Biaya investasi senilai 110, nilai buku yang diperoleh 400.000 dikali dengan 25% senilai 100, kemudian kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh dari biaya investasi dikurangi nilai buku, maka hasilnya 10. Kemudian persediaan 20.000 dikali dengan 25%, maka pembebanan ke nilai wajar senilai 5, pembebanan akhir senilai 5. Kemudian peralatan, pembebanan ke nilai wajar 0, kemudian pembebanan kembali goodwill negatif senilai 2 diperoleh dari 50.000 dibagi dengan 250.000, maka hasil pembebanan akhir senilai 2. Kemudian bangunan 60.000 dikali dengan 25%, maka pembebanan ke nilai wajar 15. Kemudian pembebanan kembali goodwill negatif senilai 8 diperoleh dari 200.000 dibagi dengan 250.000, maka pembebanan akhir senilai 7. Goodwill negatif, pembebanan ke nilai wajar 10, pembebanan kembali goodwill negatif 10, kemudian kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh, pembebanan ke nilai wajar senilai 10, pembebanan kembali goodwill negatif 0, pembebanan akhir 10.
Berikut adalah jurnal Post Corporation untuk menghitung investasinya dalam Second Corporation. 1 Januari, investasi dalam Second pada gas sebesar 110 untuk mencatat pembelian kepemilikan 25% saham berhak suara Second. Gas pada investasi dalam Second sebesar 10, mencatat dividen yang diterima. 31 Desember, investasi dalam Second 8,7 pada laba dari Second. Untuk mengakui laba investasi dari Second dapat dihitung sebagai berikut. 25% laba bersih dari Second sebesar 60.000, yaitu 15.000. Kelebihan yang dialokasikan ke persediaan sebesar 5.000, kelebihan yang dialokasikan ke peralatan sebesar 500, kelebihan yang dialokasikan ke bangunan sebesar 1.750. Hasilnya 8.750. Akuisisi kepemilikan investasi interim. Akuntansi interim akan menambah perhitungan dalam menentukan ekuitas dasar pada saat akuisisi maupun laba investasi untuk tahun tersebut. Kemudian, ekuitas pemegang saham dalam perusahaan investi sama dengan laba yang diperoleh sejak tanggal pelaporan terakhir ditambah dengan pemegang saham awal dikurangi dengan dividen yang diumumkan pada tanggal pembelian. Investasi pada akuisisi bertahap. Pengaruh yang signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan investi dapat dilakukan secara bertahap. Misal, investor awalnya memperoleh 10% kepemilikan dari investi, kemudian memperoleh lagi sebesar 10%. Maka 10% perolehan awal itu menggunakan metode nilai wajar. Kemudian perolehan selanjutnya 10% ditambah 10% sama dengan 20%, itu menggunakan metode ekuitas. Contoh soal, Hope Corporation memperoleh 10% kepemilikan dalam Skip Corporation seharga 750.000 pada tanggal 2 Januari 2006 dan 10% kepemilikan lainnya seharga 850.000 pada tanggal 2 Januari 2007. Ekuitas pemegang saham Skip Corporation pada tanggal akuisisi tersebut adalah sebagai berikut. Modal saham pada tanggal 2 Januari 2006 senilai 5.000, pada tanggal 2 Januari 2007 senilai 5.000. Laba ditahan pada tanggal 2 Januari 2006 senilai 2.000, pada tanggal 2 Januari 2007 senilai 2.500. Maka total ekuitas pemegang saham pada tanggal 2 Januari 2006 senilai 7.000. Sedangkan total ekuitas pemegang saham pada tanggal 2 Januari 2007 senilai 7.500. Maka ayat jurnal untuk menyesuaikan akun investasi Hope Corporation adalah investasi dalam Skip pada laba ditahan senilai 50. 50 didapat dari 500.000 dikali dengan 10% kepemilikan yang dimiliki selama tahun tersebut, maka mendapatkan nilai 50. Penjualan kepemilikan ekuitas. Sebagian investasi yang dijual apabila mengurangi kepemilikan hingga di bawah 20%, maka investasi yang diperhitungkan menggunakan metode nilai wajar. Kemudian keuntungan atau kerugian dari penjualan kepemilikan ekuitas adalah perbedaan antara harga jual dan nilai buku kepemilikan ekuitas saham yang dijual. Pembelian saham secara langsung dari investor. Yang pertama, membeli saham dari investor. Kepemilikan yang diperoleh sama dengan saham yang diperoleh dibagi dengan saham investor yang beredar. Yang kedua, membeli saham dari perusahaan penerbit. Kepemilikan investor ditentukan oleh saham yang diperoleh dibagi dengan saham yang beredar setelah investor menerbitkan saham baru. Perusahaan investasi dengan saham preferen. Ketika menerapkan metode ekuitas akan diperlukan apabila investasi memiliki saham preferen atau preference stock serta saham biasa yang beredar.
Penyesuaian tersebut memerlukan hal berikut. Yang pertama, alokasi ekuitas pemegang saham perusahaan investasi ke komponen ekuitas saham preferen dan biasa atas akuisisi untuk menentukan nilai buku investasi saham biasa. Yang kedua, alokasi laba bersih investasi ke komponen laba saham preferen dan saham biasa untuk menentukan bagian investor atas laba investasi bagi pemegang saham biasa. Contoh, asumsikan bahwa ekuitas pemegang saham Tech Corporation adalah $6 juta pada awal tahun 2006 dan $6.500.000 pada akhir tahun 2006. Laba bersih dan dividen untuk tahun 2006 masing-masing adalah $700.000 dan $200.000. Pada tanggal 1 Januari, saham preferen 10% kumulatif nominalnya $100, yaitu dengan jumlah $1.000. Kemudian saham biasa nominalnya $10 menjadi $3.000. Modal di setor lainnya jadi 500, laba ditahan 1.500 dan jumlahnya 6.000. Sedangkan pada tanggal 31 Desember, saham preference 10% kumulatif nominalnya $100, yaitu $1.000. Kemudian saham biasa nominal $10, $3.000. Modal di setor lainnya $500, laba ditahan 2.000 dengan jumlah $6.500. Jika Moment Corporation membayar $2.500.000 pada tanggal 2 Januari 2006 atas 40% saham biasa teh yang beredar, investasi tersebut dievaluasi sebagai berikut dalam bentuk ribuan. Biaya kepemilikan 40% saham biasa dalam teh yaitu $2.500. Nilai buku dan nilai wajar yang diperoleh. Yang pertama, ekuitas pemegang saham teh jumlahnya $6.000, kemudian dikurangi dengan ekuitas pemegang saham preferen teh yaitu $1.000. Jadi ekuitas pemegang saham biasanya menjadi $5.000. Terus kemudian presentasi yang diperoleh 40%. Jadi jumlahnya $2.000. Jadi goodwillnya $2.500 dikurangi $2.000 menjadi $500. Ekuitas pemegang saham preferen sama dengan nilai nominal saham preferen yang beredar, yang meningkat sebesar premi opsi beli atau likuidasi dan dividen saham preferen yang tertunggak. Laba Moment dari TIS untuk 2006 atas 40% kepemilikannya dihitung sebagai berikut dalam ribuan. Laba bersih TIS tahun 2006 sebesar 700 dikurangi pendapatan saham preference sebesar 1 juta kali 10% yaitu 100. Pendapatan untuk saham biasa yaitu sebesar 600. Bagian atas pendapatan saham biasa TIS 600.000 dikali 40% yaitu 240. Persyaratan lain bagi metode ekuitas. Dalam melaporkan bagiannya atas laba dan rugi investor menurut metode ekuitas, perusahaan investor harus mengeliminasi pengaruh laba dan rugi terhadap transaksi antara perusahaan investor dan sampai laba dan rugi itu terrealisasi. Pengungkapan ekuitas investor. Jika investor ekuitas bersifat signifikan, investor harus mengungkapkan informasi berikut di antara tanda kurung atau dalam catatan atas laporan keuangan atau schedule. Yang pertama, nama setiap investor atau presentasi kepemilikan saham biasa. Yang kedua, kebijakan akuntansi investor yang berhubungan dengan investasi dalam saham biasa. Yang ketiga, perbedaan jika antara jumlah ketika investasi dilakukan dan jumlah ekuitas pokok dalam aktivitas bersih, termasuk perbedaan perilakuan akuntansi. Pengungkapan tambahan untuk investasi ekuitas yang material meliputi nilai aggregate setiap investasi yang didefinisikan di mana harga pasar yang berlaku tersedia, informasi mengenai aktivitas, kewajiban, dan hasil operasi diikhtiarkan. Pengujian goodwill menyangkut penurunan nilai. Aktivitas tidak berwujud, termasuk goodwill, yang memiliki umur tidak terbatas tersebut tidak boleh diamortisasi, tetapi sebaliknya harus direview setiap tahun dan diuji penurunan nilainya.
Peraturan baru itu mempengaruhi secara dramatis laba yang dilaporkan perusahaan dengan dua cara. Yang pertama, beberapa perusahaan mungkin menerapkan standar baru dan mengakui kerugian penurunan nilai yang signifikan pada penerapan awal. Yang kedua, perusahaan mungkin akan melaporkan laba yang lebih tinggi di masa depan. Perusahaan tidak akan lagi melaporkan beban periodik untuk amortisasi goodwill. Lebih lanjut, setiap penghapusan jumlah goodwill pada penerapan awal standar baru tidak akan menimbulkan penghitungan laba operasi. Mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai goodwill menurut FASB Statement No. 142 merupakan proses dua tahap. Yang pertama, perusahaan harus membandingkan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Jika nilai wajar unit pelaporan melebihi nilai tercatatnya, goodwill akan dianggap tidak menurun nilainya, jadi tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Jika nilai wajar lebih kecil dari jumlah tercatat, perusahaan akan melanjutkan ke langkah 2, yaitu pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai. Yang kedua, memerlukan suatu perbandingan jumlah tercatat goodwill dengan nilai wajarnya yang tersirat. Sekali lagi, perusahaan harus melakukan perbandingan ini pada tingkat unit pelaporan bisnis. Jika jumlah tercatat melebihi nilai wajar goodwill yang tersirat, perusahaan harus mengakui selisihnya sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian ini tidak dapat melebihi jumlah tercatat goodwill, karena perusahaan tidak dapat membalik kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Wajar goodwill yang tersirat. Asumsikan bahwa Paul Corporation menguasai 80% Sony Corporation yang memenuhi syarat sebagai unit pelaporan bisnis menurut FASB Statement No. 142. Paul mencatat goodwill sebesar 5 juta yang terkait dengan investasinya dalam Sony. Paul juga akan menilai nilai wajar goodwill yang tersirat sebagai berikut. Pertama, Paul mengestimasi bahwa jika investasinya dalam Sony dibeli saat ini, total nilai wajar Sony akan sebesar 36,25 juta. Berdasarkan harga pasar saham Sony saat ini, investasi Paul sebesar 80% akan memiliki total nilai wajar sebesar 29 juta. Paul juga akan mengalokasikan total nilai wajar itu ke aktiva yang dapat diidentifikasi dan kewajiban Sony seperti diperlihatkan berikut ini. Pengalokasian total nilai wajar dalam angka jutaan. Nilai buku aktiva lancar sebesar 11,10 juta. Properti pabrik dan peralatan sebesar 43 juta. Paten sebesar 4 juta, kewajiban lancar sebesar 9 juta, kewajiban jangka panjang sebesar 26 juta, dan bersihnya sebesar 23,10 juta. Dan untuk nilai wajarnya, aktiva lancar sebesar 12,85 juta, properti pabrik dan peralatan sebesar 48 juta, paten sebesar 5,40 juta, kewajiban lancar sebesar 9 juta, kewajiban jangka panjang sebesar 26 juta, dan bersih sebesar 31,35 juta. Dan untuk 80% dari nilai wajar bersih, yaitu sebesar 25,8 juta. Menentukan nilai wajar dan unit pelaporan. Perusahaan harus melaksanakan pengujian penurunan nilai goodwill sedikitnya setahun sekali. FASB juga mensyaratkan pengujian penurunan nilai sesering mungkin jika setiap peristiwa berikut terjadi. Yang pertama, perubahan yang signifikan dalam faktor-faktor legal atau iklim usaha yang merugikan. Kedua, tindakan atau penilaian regulator yang merugikan. Ketiga, persaingan baru yang tidak diantisipasi. Keempat, kehilangan personil kunci. Kelima, ekspektasi yang lebih besar bahwa unit pelaporan atau bagian yang signifikan dari unit pelaporan akan dijual atau dilepas. Pelaporan dan pengungkapan. Perusahaan melaporkan jumlah agregat goodwill yang material sebagai pos terpisah pada neraca. Demikian juga perusahaan harus menyajikan kerugian penurunan nilai goodwill secara terpisah pada laporan laba rugi sebagai komponen laba. Dan operasi berlanjut kecuali penurunan nilai yang terkait dengan operasi yang dihentikan.
Penurunan nilai goodwill dari operasi yang dihentikan harus dilaporkan secara terpisah setelah pengaruh pajak penghasilan dalam bagian operasi yang dihentikan dan pada laporan laba rugi. Investasi menurut metode ekuitas. Penurunan nilai goodwill hanya berlaku untuk goodwill yang berasal dari penggabungan usaha dengan metode pembelian. Pengujian penurunan nilai untuk investasi ekuitas masih mengikuti pedoman yang ada dalam APB Obligation No. 18. Menurut aturan tersebut, pengujian penurunan nilai akan dilaksanakan berdasarkan nilai wajar versus nilai buku investasi secara keseluruhan. Kerugian penurunan nilai juga dapat diakui untuk investasi dengan metode ekuitas, tetapi penurunan nilai goodwill dengan metode ekuitas tidak dapat diuji secara terpisah. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.